Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nita, saya Tina, mahasiswa S2 MM Log Ulbi, kelas 21A dengan NPM nomor 211230110. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal asesmen tengah semester untuk mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Izin lanjut, Bu Nita. Baik. Soalnya pertama, jelaskan prosedur ekspor impor salah satu jenis produk furniture. Dalam kesempatan kali ini saya akan ekspor dengan furniture kursi, ya, kursi kayu. Nomor dua, berdasarkan soal nomor satu, jelaskan kategori barang ekspor tersebut, pos tarif atau HS code, dan sebutkan satu negara tujuan ekspornya. Ketiga, jika kapal terlambat datang 2 hari dari jadwal yang seharusnya, pihak mana yang harus bertanggung jawab? Bagaimana solusi yang Anda berikan? Keempat, PT Sisa Jadi Kaya adalah perusahaan yang mengumpulkan berbagai barang bekas untuk didaur ulang. Dalam rangka uji coba, perusahaan melebur logam-logam dari sisa-sisa aluminium yang kemudian dicetak menjadi pintu kamar mandi. Apabila pintu tersebut diekspor, maka perusahaan dapat menggunakan origin kriteria apa? Jelaskan sesuai teori. Izin Bu Nita, saya akan menjawab soal ATS dari nomor satu, yaitu prosedur ekspor kursi kayu. Pertama, persiapan legalitas dan izin usaha. Eksportir harus memiliki izin usaha ekspor yang sah, seperti NIB atau nomor induk berusaha dan terdaftar di sistem INATRADE karena barang yang diekspor adalah produk kayu. Perusahaan juga wajib memiliki sertifikat legalitas kayu atau SVLK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua, persiapan barang. Kursi kayu yang akan diekspor harus dikemas dengan baik dan kuat, sesuai dengan standar internasional. Jika bagian kayu belum diproses sepenuhnya, biasanya diperlukan perlakuan fumigasi atau pengasapan untuk mencegah hama dan penyakit sesuai aturan karantina Australia. Ketiga, pembuatan dokumen ekspor. 1 invoice, 2 packing list, 3 bill of loading atau dokumen pengangkutan, keempat sertifikat SVLK, kelima sertifikat of origin. Bisa menggunakan form 1A untuk bebas bea masuk sesuai perjanjian Indonesia-Australia. Izin melanjutkan Bu Nita. Yang keempat adalah pengurusan bea cukai. Eksportir wajib melakukan PEB atau pemberitahuan ekspor barang ke bea cukai untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Setelah disetujui, barang dapat dikirim ke pelabuhan muat. Yang kelima, pengiriman dan proses di bea cukai Australia. Kursi kayu dikirim menggunakan kapal laut dalam kontainer melalui pelabuhan ekspor utama Indonesia dan yang terdekat dari Australia melalui pelabuhan Tanjung Perak atau Surabaya, dengan pelabuhan tujuan adalah Port of Melbourne. Saat barang tiba, otoritas Australia seperti Australian Border Force dan Department of Agriculture akan memeriksa dokumen dan barang kursi kayu harus lolos standar Biosecurity Australia yang sangat ketat terhadap produk kayu. Keenam, distribusi kepada pembeli. Setelah barang dinyatakan aman dan lolos pemeriksaan, kursi kayu dikirim ke pembeli melalui transportasi lokal di Australia. Izin lanjut, Bu Nita, terkait dengan pos tarif atau HS code. HS code untuk kursi kayu adalah 9401.69.00. Penjelasannya, 94 adalah furniture, tempat tidur, atau kasur, dan lain-lain. 9403 perabotan lain dan bagian-bagiannya. 9403.30 adalah kursi kayu dengan perabot kantor. Jenis kursi kayu adalah kursi makan.
HS code-nya adalah 94016910, biasanya digunakan dalam rumah tangga. Untuk kursi kantor dari kayu, HS code-nya adalah 94016990, biasanya digunakan di perkantoran. Kursi belajar anak dari kayu, HS code-nya adalah 9401.69.00 atau keterangannya lain-lain. Catatan, Australia menggunakan sistem 10 digit tarif atau import tarif codes yang bisa sedikit berbeda dari versi Indonesia, yaitu 8 digit ya. Namun kode 94016900 tetap menjadi dasar pengenalannya. Baik, kita menginjak ke soal berikutnya, Bu Nita. Jika kapal terlambat sampai di tujuan, jika kapal terlambat sampai di tujuan, maka pertama, cek Incoterm-nya, Terms of Shipment, standar istilah perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce atau EICC untuk menjelaskan pembagian tanggung jawab, resiko, dan biaya antar penjual, eksportir, dan pembeli importir dalam transaksi ekspor-impor. Penjelasannya, Incoterm, FOB, ya, penanggung jawabnya adalah pembeli, ya. Penjual lepas tanggung jawab setelah barang naik kapal. Untuk CIF atau penjual, ya, penjual tanggung jawab hingga ke pelabuhan tujuan. Untuk DDP atau penjual eksportir, penjual tanggung jawab sampai barang di tangan pembeli. Kedua, kontrak dan shipping terms. Cek, apakah ada klausul dalam kontrak ekspor mengenai jadwal pengiriman, denda keterlambatan, dan force majeure clause. Ketiga, pihak yang berperan dan solusi. Pihak shipping line, peran dan tanggung jawabnya adalah paling memungkinkan bertanggung jawab atas keterlambatan jika karena alasan internal kapal. Untuk freight forwarder, peran dan tanggung jawabnya bisa membantu klarifikasi tapi bukan penanggung jawab langsung. Untuk eksportir dan importir tergantung Incoterms dan kontrak. Berikutnya solusi yang terbaik menurut saya adalah satu, cek penyebab keterlambatan melalui shipping line, misalnya cuaca buruk, antrian pelabuhan, atau kerusakan kapal. Kedua, koordinasi cepat antara eksportir dan importir untuk memperbaharui jadwal pengambilan barang. Ketiga, klaim ke shipping line jika keterlambatan mengakibatkan kerugian besar dengan bukti kerugian. Empat, gunakan asuransi pengangkutan laut atau marine insurance jika nilai barang besar dan waktu sangat krusial. Kita menginjak ke soal nomor 4, Bu Nita. Untuk menentukan origin kriteria asal yang berlaku bagi pintu kamar mandi daur ulang dari aluminium bekas yang diekspor oleh PT Sisa Jadikaya, kita perlu merujuk pada aturan ketentuan asal barang, Rules of Origin, berdasarkan sistem perdagangan internasional seperti ASEAN Trade in Goods Agreement, ya, atau A3, atau Generalized System of Preference. Jika ekspor ke negara yang memberikan fasilitas tarif preferensial. Pertama, klasifikasi barang. HS code pintu kamar mandi aluminium biasanya masuk ke heading 7610 atau Aluminium Structures and Parts of Structures atau 8302 Fittings of Furniture, tergantung desain dan fungsinya. Bahan baku aluminium bekas yang dilebur dan dicetak ulang. Kedua, origin kriteria yang berlaku. Kriteria wholly obtains sepenuhnya diperoleh tidak berlaku karena bahan baku aluminium bekas tidak sepenuhnya berasal dari hasil produksi PT Sisa Jadikaya, melainkan dari barang bekas yang dikumpulkan. Kriteria substantial transformation, perubahan substantif, bisa diterapkan karena proses daur ulang melebur dan mencetak, mengubah aluminium bekas menjadi pintu kamar mandi baru dengan fungsi dan identitas berbeda. Perubahan HS code aluminium bekas dari HS 7602 menjadi pintu kamar mandi HS 7610 atau 8302. Teori yang mendukung CTC atau Change in Tariff Classification, terjadi perubahan klasifikasi tarif, value added
Rule, jika nilai tambah proses daur ulang di Indonesia lebih besar atau sama dengan 40%, memenuhi kriteria asal. Kriteria Regional Value Content atau RVC. Jika ekspor ke negara dengan perjanjian VTA, misalnya Asian Australia NZVTA, bisa menggunakan RVC 40%. Nilai bahan lokal ditambah biaya produksi di Indonesia sama dengan atau lebih besar dari 40% dari FOB. Contoh, biaya daur ulang, tenaga kerja, energi, cetak di Indonesia sama dengan 50% dari nilai pintu. Kesimpulannya, memenuhi kriteria asal Indonesia. Kesimpulan berdasarkan teori di atas, substantial transformation, perubahan HS code, proses daur ulang, regional value content, RVC 40%. Jika bahan baku tidak memenuhi wholly obtained. Baik, Ibu Nita, eh, saya telah selesai menjawab soal ATS mata kuliah kepabeanan. Semoga Ibu berkenan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.